Mbak Anissa, dengar suara kami? Iya, dengar Sudah Bapak. direkam? Oke. Oke, Mbak Anissa, silakan dipersiapkan, direkam ya, direkod. Silakan kalau sudah siap presentasi 5 sampai 7 menit secara ringkas ya. Setelah itu baru tanya jawab. Jangan dibaca semua ya, yang penting-penting saja. Silakan. Ya Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul ajar PBL Ibu, Project Based Learning dengan judul materi sholat sunnah dan sholat Jumat. Ya, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah audiens yang nanti siswa kelas 3 dan behavior nanti dapat menyebutkan jenis-jenis sholat sunnah wajib yang diketahui untuk anak-anak. Yang C, kondisional, nanti suasana kelasnya telah mengikuti pembelajaran dan membaca materi tentang sholat sunnah. Dan D, degree-nya dengan benar dan lengkap minimal nanti menyebutkan 4 jenis sholat sunnah. Kompetensi awal, memahami dasar-dasar sholat. 2, mengidentifikasi sholat sunnah. Dan yang ketiga yaitu mengetahui tata cara sholat Jumat. Sarana dan prasarananya nanti ada LCD, laptop, alat tulis, dan selanjutnya yaitu untuk kompetensi pembelajarannya nanti ada kompetensi inti, pembukaan dulu, pendahuluan, kompetensi inti, dan penutup. Penilaian yang akan digunakan ini nanti menggunakan tes formatif tentang sholat sunnah dan sholat Jumat. Yang kedua penilaian psikomotorik, penilaian praktek tata cara pelaksanaan sholat sunnah dan sholat Jumat. Lampirannya itu nanti ada LKPD, penilaian-penilaian. Mungkin itu Bapak dan Ibu dari modul saya pada kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Singkat, padat. Tadi yang terakhir tentang penilaian gitu ya. Ada penilaian tentunya ada alat evaluasinya. Alat evaluasinya itu salah satunya bisa berupa soal multiple choice atau pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini juga biasanya dibuat indikator-indikator. Nah, di situ nanti akan diurai lagi ya, terutama yang bermuatan HOT ya, yang berpikir taraf tinggi atau Iya tingkat Pak. tinggi. Nah, coba jelaskan ke saya satu contoh soal yang bermuatan HOT. Yang Kan Mbak Anis? pilihan ganda Pak. Iya, pilihan ganda, multiple choice itu pilihan ganda. Contohnya waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat duha adalah titik-titik. A. Sebelum matahari terbit. Nah, itu yuk nggak level hot store, itu Kurang Pak. gampang itu. C1 aja. Itu. Iya Pak. Itu nggak usah berpikir tingkat tinggi, itu langsung bisa jawab. Coba level itu hot itu misalkan C berapa? Nah, menurut jenengan tahunya?
Contohnya aja berapa? Kata kerja operasionalnya apa? Nah, itu ada kunci-kuncinya. Iya, Pak. Misalnya sintesis itu menganalisa gitu ya. Iya, Pak. Jadi soalnya itu kan kayak soal cerita gitu loh, Mbak. Nanti terus baru ada pilihan-pilihannya gitu. Yuk lanjut. Metode yang digunakan apa? Metode Anissa, PJBL, metode. Bapak. Hei, metode karo model itu Oh, berbeda. bener-bener lah. Hah? Metode contohnya diskusi, Oh iya, Pak. praktikum, Pakai diskusi drill gitu. kelompok nanti, Pak. Diskusi kelompok. Nah, modelnya, model pembelajarannya apa? Modelnya PJBL, Pak. PJBL berarti ada proyek ya, berbasis proyek. Oke. Proyeknya apa? Produknya apa? Produk pembelajarannya dari proyek itu. Siswa nanti membuat mind map, Pak, Ya, terkait boleh. dengan Hmm. sholat tersebut. Terkait dengan materinya apa tuh, Mbak? Kok bisa? Sholat sunnah dan sholat Jumat, Pak. Terus proyeknya apa? Ya, nanti siswa kami minta untuk membuat mind map itu mulai dari niatnya, tata caranya, begitu, Pak. Yang penting relevan ya, yang relevan dengan materi. Nggih, Pak. Jangan dipaksakan. Maksudnya kan model itu kan tidak hanya PJBL. Nggih. Kalau misalkan PJBL, misalkan membuat poster orang sholat atau poster, intinya itu yang relevan ya, yang relevan dengan materi. Jadi jangan dipaksakan kalau tidak cocok, tetap pakai model itu jangan. Kan masih ada PBL, problem listening, masih ada model-model yang lain, misalkan diferensiasi, Nggih, ya Bapak. itu. Ya, terus selanjutnya nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran yang dengan rencanakan. Ya, nilai-nilai toleransi, Pak. Yuk, gimana implementasinya seperti apa? Ya, kan di berbagai daerah mungkin ada yang menggunakan berbeda mazhab itu loh, Pak. Dan mungkin tata caranya itu berbeda-beda. Mulai dari niat, usoli saja ada yang dilafalkan, ada yang tidak, begitu, Pak. Dan juga dengan menggunakan musyawarah juga bisa, Pak. Musyawarah. Iya, Pak. Apanya yang musyawarah pada saat diskusi Iya, saat gitu, diskusi pada nanti saat menggunakan diskusi musyawarah, Pak. kelompok Iya. ya, pada saat menggunakan metode tadi diskusi itu kan banyak sekali moderasi di situ. Salah satunya saling menghormati. Itu ya, Nggih, salah Pak. satu gotong royong misalkan di situ. Nah, selanjutnya satu lagi. P5 PPRA-nya apa? Seperti apa? Dijelaskan. P5-nya nanti pendidikan karakter dan pendidikan agama, Bapak. Proyeknya apa? Nanti mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab melalui pelaksanaan ibadah sholat, Bapak. Ibadah sholat. Proyeknya berarti melakukan ibadah sholat tadi ya. Nggih, Bapak. Nanti bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dilakukan untuk pembiasaan atau habituasi. Baik, selanjutnya monggo Bu Atin. Terima kasih, Bapak. Ya, Oke, Pak Prof. Bu Anissa, kok jenengan milih materi sholat sunnah dan sholat Jumat? Alasannya apa? Terus materi ini dalam kemarin materi pendalaman materi profesional, materi PAI profesional itu masuk dalam
mata pelajaran apa? Ya, kenapa saya memilih untuk materi sholat? Karena untuk memperdalam pemahaman tentang makna dan pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari, ini kan mengintegrasikan ajaran agama dalam perilaku dan bahwasanya sholat ini adalah kewajiban, Ibu. Jadi untuk anak, Oke. bahwasanya Rasulullah sudah mengatakan bahwa apa namanya, ini Bu, hadisnya saya agak lupa, untuk Awalu ya mayuhasabu bihi yaumal qiyamah ya as-shalah. seperti itu Itu Bu, sholat kan wajib. sholat Ya, adalah oke. kewajiban Sunnahnya seperti juga. itu. Mm-mm. Ya, jadi kan untuk anak SD, apalagi untuk anak SD kan mungkin tanggung jawabnya terhadap sholat itu masih berkurang, gitu Bu. Jadi untuk nanti kan implementasinya anak bisa tertib melaksanakan sholat, baik maupun sholat wajib, syukur-syukur dengan sholat sunnahnya juga. Iya, yang saya agak justru saya yang bingung. Nggih, Kenapa pilihannya itu sholat sunnah? Sholat sunnah itu kan ada sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. nggih, Tetapi di situ kok disandingkan dengan sholat Jumat, gitu loh. Posisinya bagaimana? Apakah karena moderasi agama atau makanya saya pengen tahu alasan yang lebih mendalam. Dan ini berarti masuk pada materi apa? Fikih. fikih, Kalau nggih, itu dikaitkan dengan fikih kontemporer, ya, sholat sunnah itu kan terus bagaimana pemahaman kalau bagi laki-laki wajib, tapi bagi perempuan bagaimana? Nah itu, apakah pemaknaannya, penafsirannya sampai ke sana atau hanya sekedar mengetahui dan bisa menjalankan? Dipilah enggak di materi-materi itu dalam diskusinya? iya Ibu, dipilah. Cuman kan kalau apa memang untuk perempuan kan tidak wajib ya Bu ya untuk sholat Jumatnya. Nah, kan tetapi yang kami kami inginkan yang namanya ilmu baik laki-laki maupun perempuan kami samakan begitu Bu. Mas nantinya juga apa inginnya perempuan juga mengetahui bahwasanya sholat sunnah itu bagaimana seperti itu Bu. Maksudnya yang bagi laki-laki dan perempuan apanya tadi? Tentang pelaksanaan sholatnya. Iya Bu. Ini pemahamannya loh. Dalam pembelajaran itu harus jelas dari sisi kognitif, afeksi sampai pada psikomotor. Ya, Psikomotorik, nggih, itu ya. nggih, Bu, Jadi bagaimana pemahamannya itu harus jelas. Paling tidak berarti guru harus lebih menguasai. nggih, Bu, Dikaitkan dengan kontekstual dari materi itu dalam kehidupan sehari-hari, kan ada pertentangan loh. Dan nggih, kita tidak bisa meremata bahwa sholat sunnah muakkad, sholat itu kan bermacam karena apa organisasi yang ada itu ada perbedaan. Itu nggih, masuk dalam toleransi dan moderasi moderasi, beragama. Tapi di kontekstual itu mereka wajib tahu kenapa mereka memilih itu alasannya ini dan seterusnya itu kan harus jelas. nggih, Maka Bu, dari itu dalam kajian apalagi pelaksanaan sholat dalam fikih ya terutama fikih nggih, Bu, ibadah itu maka apa harus jelas. Paling enggak kalau mengambil ayat ya harus yang mengambil hadis ya yang mutawatir, ahad dan seterusnya. Jangan sampai ngambil yang doif gitu ya. nggih, Bu, Oke, itu oke itu tentang sholat Jumat. Kontekstualisasinya prakteknya ada enggak untuk siswa? Dalam kartu kendali ada enggak atau hanya sekedar pelaksanaan di sekolah dan tahu? Kalau sholat wajib ada kartu kendalinya juga enggak? ada Ibu, kalau di sekolahan ada kartu kendali, Bu, Ya, oke. Karena itu intinya ketika memilih proyek harusnya yang jelas gitu, tidak ngambang. Kalau misalkan harus ngambil ya salah satu aja sholat Jumat itu justru malah lebih mendalam. oh, Jadi nggih, Bu, bukan jenengan ambil itu yang satunya wajib,
Ya mungkin menurut jenengan yang perempuan itu sunnah gitu ya. Tetapi itu Nggih. kan bagi yang laki-laki sholat Jumat itu menjadi wajib gitu loh. Sehingga terjadi apa? Ketimpangan. Oke, gitu Ibu. Silakan baca ayat ini. Monggo silahkan. Yang atas Ibu nggih. Yang atas dan yang kedua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalar kabu fiha bismillahim majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bentar. Itu kok bisa dibaca majroha itu pripun? Itu fawatihus suar. Nah, jadi Maju. bacanya yang benar nggih di Oh nggih Bu, ya, agak kurang gimana? kelihatan. Piye bacanya? Mau diulang atau enggak? Mawon Kola grogi. gimana? Wakolar kabu fiha bismillahi Bismillahi majroha apa majreha? majraha Bu. Lah kok iso pindah? Nggih Bu. Karena diberitahu. Lah Mboten. terus sekarang coba yang bawah dibaca. Yang benar majreha bukan majroha ya. Nggih Bu. Kan Yang ada bawah. tandanya ini nggak kelihatan Kolu. nih Bu. Nah, kolu. Coba. Qalu ya. Mulutnya diperlihatkan ke saya. Hmm. Qalu ya banama lakala ta'mu tak manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Ije, iki ngajari murid. Gitu. Penggal barang, itunya. Kolu ya Ya, abana sama laka lata tak man. man Nah, tak jadi man monyong ke man depan, kemudian mana balik. Nah, nggih Bu. kan. Yusuf wa inna lahu lanasihun. Yusufa. Jadi dipenggal-penggal, Bu, sehingga panjang pendeknya yang benar gitu ya. Nggih Bu. Belajar lagi. Nggih Bu. Ingat, baca Al-Quran jangan sembarangan. Kalau Nggih udah nggih Bu. tahu dibaca salah dosa loh. Nggih Juga merubah arti. nggih Bu. Oke, sekarang ditulis waktu ini setengah menit wae. Nggih. Surat apa ya? Al-Kafirun. Ayat berapa Ayat Bu? pertama dan kedua, Al-Kafirun. Langsung ditulis, kalau sudah jadi nanti difoto ke Prof. Dion biar dikirim ke saya. Oh nggih Bu. Terus diakhiri presentasinya. Sekian Ibu presentasi dari kami. Terima kasih. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu loh, Oh Nah, nggih tulis Bu. dulu, baru dikirim. tulis dulu. Nggih Pak. Segera. Nggak usah lihat loh, Bu, langsung nulis loh. Nggih Bu. Malah ngilang. Bentar Pak. Oh, malah ngilang. Nah, mejanya ini Pak. Ini sih. Ya, Ais. Prof ini Japri atau di grup Prof? Japri aja.
Kuliah ayuhal kafirun. Tak, tak. Suaranya menbu. Bentar, Bu. Ah, kuliah ayuhal kafir Buka malah Nggih, HP ya, mata foto kuping wis kok. buka HP ya. tinggal buka. Buka HP kuwi mesti. Udah ya, kalau sudah Nggih, keluar sampun gantikan Ibu, yang lain. Bapak, terima kasih. Oke. Ah, Izin screenshot dulu, Pak. Dah, keluar, keluar. Udah belum? Sampun, terima kasih.